Agung malam minggu keluar naik motor, mau kemana? Nggak tahu. Nah, nyampainya di mana? Nggak tahu juga. Senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan lagi untuk berbagi. Eh, Dalam kesempatan ini kita mari sama-sama belajar. Saya berbagi apa yang saya ketahui. Saya yakin teman-teman semua akan mempunyai pengalaman juga mengenai performance management. Performance management sebenarnya ya tadi dari sampaikan sama Agung, ujung-ujungnya adalah bagaimana kinerja karyawan terhadap goal daripada perusahaan. Jadi itu yang pada dasarnya nanti kita akan lihat, pelajari bersama atau kita share bersama. Jadi itu hal yang kita akan bahas. Baik, kita mulai saja perlahan-lahan biar nggak terlalu langsung cepat panas kayak mesin diesel. Kita lihat. Nah, di sini kita bicara performance management system. Apa sih performance management system itu? Nah, mungkin performance management system adalah di slide-nya, okay. The process of identifying, evaluating, and developing the work performance of associate so that hotel or company goal are achieved while at the same time benefiting associate by providing recognition, feedback, and career guidance. Jadi di sini suatu proses. Nah, kalau proses itu tentunya bukan sekali selesai, itu berjalan terus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi, ya, dan meningkatkan kembali work performance. Nah, di sana tadi Agung bilang karyawannya bisa goal perusahaan bisa menurun atau juga karyawannya merasa tidak nyaman. Nah, karena kita di sini adalah mengevaluasi dan mendevelop work performance daripada karyawan sehingga company goal itu bisa dicapai. Nah, dan pada saat yang bersamaan mendapatkan manfaat atau hasil untuk karyawan tersebut. Nah, apa? Ya, tentu melalui evaluasi itu, kalau yang bagus, ya, kita berikan penghargaan, reward, recognition. Tentu juga kita memberikan feedback untuk develop mereka. Nah, feedback sekali lagi feedback bukan sekali selesai, tetapi di sini kembali lagi proses dan tentunya di end of the day career guidance kepada karyawan kita. Nah, pada saat kita melakukan proses evaluating, kemudian tentu ada diskusi mau jadi apa sih mereka, bagaimana kita bisa meningkatkan karir mereka, apa yang bisa kita bantu sebagai seorang manajemen. Nah, itu saya yakin teman-teman di sini banyak juga sudah melakukan hal itu. Ada yang terutama yang chain hotel, mereka sudah mempunyai sistem. Tetapi banyak independent hotel yang belum mempunyai sistem sehingga kita bisa share. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah chain hotel, mari kita share sama teman-teman yang lain. Bagi yang independent hotel barangkali ini cukup bermanfaat. Jadi ini Pak ya, bisa dibilang performance management ini guidance-nya untuk karyawan tuh nanti juga karirnya mereka Pak ya. Ya, jadi nanti dari hasil penilaian dari performance mereka kita lihat. Kalau yang bagus, rewardnya berupa nanti kita bahas apa saja. Ya. Kemudian nanti tentu kalau dia bagus juga kita harus siapkan untuk kedepannya. Kalau karyawan bagus dibiarkan tanpa diberikan kesempatan, ya perusahaan lain lah yang akan mengambil mereka. Betul. Jadi begitulah Agung kira-kira. Siklusnya Pak ya. Siklusnya. Oke. Mungkin itu yang pertama mengenai performance management system yang bisa kita jelaskan. Nanti akan ada lagi bahasan-bahasan selanjutnya yang akan juga kita sama-sama bahas di sini. Oke. Mungkin next slide. Oke. Ya. Nah, ini performance management system itu adalah cycle. Cycle itu adalah siklus ya.
Jadi tidak selesai sekali, itu akan jalan terus. Jadi mulai dari objective setting dan action plan. Apa sih goal daripada perusahaan itu? Jadi apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan itu? Nah, setelah kita tahu goal atau target atau ingin dicapai perusahaan, baru kita bikin action plan. Action plan-nya tentu harus disesuaikan dengan posisi, bagian, dan tempat karyawan itu masing-masing. Nggak bisa satu goal. Kalau goal misalnya suatu perusahaan industri atau hotel, goalnya untuk mencapai revenue sekian miliar, itu disampaikan ke karyawan langsung kepada yang lain staff, ya tentu mereka bingung. Nah, itu objective setting, kemudian nanti akan di action planning dibuat dari masing-masing. Setelah kita bikin setting objektif dan action plan, tentunya dalam perjalanan kita berikan coaching, kita berikan feedback sejauh mana sudah tercapai, sejauh mana performa daripada karyawan tersebut. Nah, feedback, ada orang bijak bilang feedback is the breakfast of the champion. Jadi semakin banyak kita memberikan feedback, tentu semakin sukses karyawan tersebut. Tapi kadang-kadang ada juga karyawan yang tidak suka diberikan feedback. Nah, di samping feedback kita juga harus berikan coaching. Coaching namanya coach. Coach itu adalah melatih, memberikan arahan. Ya, feedback lebih banyak ke satu sisi, coaching ke two ways communication. Nah, setelah kembali yang pertama adalah objektif, action plan, coaching and feedback. Kemudian tentunya kita review performanya, kita nilai dia. Kalau umum kita sebut appraisal, performance appraisal. Nah, performance review itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah performance appraisal. Nah, setelah kita review, tentu kita tahu yang mana yang bagus, yang mana yang sedang-sedang saja, yang mana yang kurang bagus. Untuk yang bagus, ya kita berikan reward. Ya, kita berikan reward. Reward berupa apa? Apakah mesti berupa uang? Tidak mesti. Tidak harus. Jadi nanti kita bahas juga reward apa. Apakah kita berikan berupa merit increase, apakah berupa karir, pet, dan sebagainya. Nah, dari reward itu, di sini kita bahas tadi mengenai career planning. Kita sebut juga succession planning, development plan, and so on and so on. Jadi itu a cyclus of performance management system. Nah, tadi awal Agung bilang banyak karyawan yang pergi, kemudian goal daripada perusahaan tidak tercapai, kemudian karyawannya stres. Nah, di sini bagian daripada itu reward and recognition itu sangat penting, dan career planning. Karena apalagi milenial sekarang, ya, anak-anak milenial sekarang, ya mereka semua nganggap dirinya bagus, pinter, kita harus high tech and so on. Nah, ini sangat penting. Kita seorang manajer atau leader pada saat memberikan performance appraisal harus disiapkan dengan data, fakta, backup, sehingga karyawan kita yang kurang bagus kita tunjukkan, ini loh fakta. Yang bagus, faktanya apa? Nah, nanti kita akan bicara juga cycle of appraisal itu, bahwa mulai dari mana, apa yang dilakukan. Nah, tentunya supaya sesuai dengan kaidah atau norma penilaian tersebut. Berarti yang memang penting itu di sini memang objektifnya dulu Pak ya, di set Betul. Seperti apa gitu, nanti maunya perusahaan itu mau kemana seperti itu. Jadi pertama perusahaan harus punya objektif. Ya, istilahnya kalau kita nggak punya objektif, Agung malam minggu keluar naik motor
Mau kemana? Nggak tahu. Nah, nyampainya di mana? Nggak tahu Betul, juga. betul. Kalau kita tahu mau kemana, oh saya mau ke Nusa Dua. Nah, baru nentukan jalurnya. Jalur mana? Mau jalur bypass, mau jalur normal. Kalau jalur bypass lebih cepat nyampe, kalau jalur normal agak lama. Tetapi tahu sampai di mana tujuannya. Nah, kalau tidak punya objektif, perusahaan nggak punya objektif, pokoknya kita maju. Majunya sampai di mana? Gas saja. Nggak tahu nyampe di mana. Nah, itu. Oke. Itu pertama kuncinya yaitu adalah objektif dari perusahaan itu sendiri memang harus jelas dulu ya, agar nanti timnya ke bawah itu nanti juga mereka juga paham betul melangkahnya kemana seperti itu. Oke, mungkin next slide. Berikutnya, nah di sini kembali dari what is expected, itu goal setting. Banyak leader menyatakan bahwa kamu bodoh, kamu jelek, kamu ini, is a problem. Tetapi apakah sudah kita set ekspektasinya kepada mereka? Nah, kalau kita belum set ekspektasi, kita nggak punya expectation, tetapi kita nganggap bahwa karyawannya tidak bagus. Ada orang bijak bilang, problem exists when the performance is not met the expectation. Ketika kinerjanya tidak mencapai ekspektasinya, itu problem. Nah, kalau tidak ada ekspektasinya, ada kinerjanya saja, menurut Agung problem nggak itu? Problem, Pak. Nah, problem ya, problem bagi manajer. Itu problem bagi manajer karena kamu tidak mencapai kerja yang bagus. Terus ekspektasinya apa? Ekspektasi yang diharapkan itu apa? Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa bilang itu problem. Nah, pertama adalah goal setting. What is the expectation? Be specific. Nanti akan kita bicara mengenai smart goal setting. Be specific. Dan namanya specific tentunya achievable. Jangan seorang, kalau di hotel, seorang room boy, room attendant disuruh membersihkan 10 kamar kalau building is normal. Tapi kalau itu merupakan villa dan tempatnya jauh-jauh, nah jelas nggak akan nyampe-nyampe. What is expecting? Kemudian how am I doing now? Tentunya feedback terus, coaching terus. Nah ini lagi cycle-nya. Dari harapannya, apa yang sudah mereka capai dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Jadi bukan begitu kita set objektif di awal tahun, akhir tahun kita berikan evaluasi, kamu jelek, kamu bagus. Ya, itu lebih banyak ke vonis, bukan bukan performance management system. Nah, itu yang sering menyebabkan karyawan kita hari ada yang kayak gitu puas. Ya. Iya, karena dia nganggap dirinya bagus selama setahun, berharap di akhir tahun dia akan penilaian bagus, tiba-tiba jelek. Nah, sedangkan mungkin pas bulan November atau Desember dia melakukan satu kesalahan. Januari sampai Oktober bagus. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan stres. Nah, itu perlu kita memberikan feedback dan coaching terus menerus. Kemudian how did I do? Nah ini yang evaluation performance. Nah, ada yang nanya, Pak, appraisal atau performance review itu bagusnya tiap berapa lama? 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tergantung kebutuhan, tergantung situasi. Idealnya adalah 2 kali dalam setahun. Jadi mid-year review sama end-year review. Tetapi ada juga yang 4 kali dalam setahun. Ada yang 3 kali setahun, itu sah-sah saja tergantung kebutuhan daripada masing-masing perusahaan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi tentu ada hasilnya. What is my reward? Apa sih yang saya dapatkan kalau saya melakukan hal yang baik? Nah, di sini sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau tempat kerja bahwa seorang manajer
atau sebuah perusahaan let's say memberikan merit increase, kenaikan gaji sama rata, semua 8%. Kalau bisa 8% bagus ya. Atau semua 4%, atau semua 3%. Kira-kira Gong, kalau karyawan yang bagus merasa melakukan pekerjaan yang bagus, diberikan merit increase atau gajinya naik sama dengan karyawan yang biasa-biasa, apalagi karyawan yang tidak biasa, kira-kira Gung suka nggak? Nggak suka lah Pak. Nggak suka. Tentunya Pak, karena memang udah kerja keras kita nih selama 1 tahun gitu, disamakan dengan teman-teman yang memang masih belum mencapai target atau performance reviewnya kurang, seperti itu sih Pak W. Jadi nggak adil sih dari sisi karyawan. Kira-kira dampaknya karyawan yang melakukan hal yang bagus selanjutnya masih tetap semangat kerja atau demotivated? Demotivated tentunya Pak. Jadi itulah ya, performance appraisal kita harus linkkan dengan reward, istilahnya pay per performance. Nah, di beberapa pengalaman saya, kalau merit increase itu, let's say kita jangan bicara pandemi ya, pandemi hampir tidak ada yang naik gaji sekarang 1% ya, 1% pun luar biasa ya. Jadi kalau dulu mungkin rata-rata 8-10%. Betul. Kita bikin target ya, kita bikin target misalnya dari 8% overall kenaikan gaji, bikin rata-rata 3%. So semua karyawan baik yang very good performance maupun enggak, pertama base performance increase-nya, base salary increase-nya 3%. Nah, kita masih punya range antara 4 sampai 5% ya. Nah, dari itu kita bagi. Jadi yang did not meet expectation atau yang tidak bagus, kita 3% saja. Kalau yang sedang, kita tambah lagi 3%, jadi 6%. Atau tambah lagi 2%, jadi 5%. Yang lebih bagus lagi, ditambah lagi 4%. Yang sangat bagus, ditambah lagi 5%. Jadi ada perbedaan antara yang tidak bagus dengan yang bagus, antara yang 3% sampai 8%. Sehingga overall kenaikan atau salary increase itu akan mencapai tidak melebihi budget yang kita set. Nah itu, jadi pertama, what is my reward, yaitu merit increase, salary increase. Kedua, bonus. Nah sekarang ini kita trap dengan bonus one time salary for all. Ini sebenarnya juga sebaiknya kita harus mulai review hal itu. Karena kalau bonusnya sama antara yang kerja bagus dengan tidak bagus, kembali lagi, ada istilahnya, orang itu akan cenderung melakukan hal yang sama berulang-ulang. Artinya kalau dia melakukan hal yang baik, dia cenderung akan melakukan kebaikan terus-menerus. Sedangkan orang yang melakukan jelek, dia akan cenderung tetap pada jelek. Makanya kita reward. Dengan reward sebenarnya mereka memacu untuk melakukan yang baik. Ya seperti ada istilahnya carrot dengan horse itu ya, kuda dengan carrotnya itu. Jadi dia akan ada rewardnya. Nah di samping itu rewardnya juga bisa berupa promotion. Nah di sini yang sering terjadi trap lagi. Kenapa saya bilang trap? Banyak pengalaman saya, banyak kepala bagian, dev head, eskom membuat penilaian di akhir tahun tidak sejalan dengan operasional pada tahun berikutnya. Artinya gini, mereka bikin penilaian, oke, ini bagus, ini kurang bagus, tapi pas ada promotion tidak sesuai. Yang bagus tidak dapat promotion, yang tidak bagus malah dipromosikan. Atau mereka berikan nilai sama semua rata-rata, tapi tahun berikutnya mereka promote orang. Ya kita sebagai seorang HR, kita harus challenge mereka. Loh kenapa Anda promote? Sedangkan penilaiannya biasa-biasa saja. So what is special dari this person? Jangan promote just for the sake of promotion. Nah itu, jadi
di sana perlu kita kita sebagai seorang HR harus memberikan konsultasi juga kepada Dev Head atau Eskom, supaya mereka pada saat memberikan penilaian benar-benar menilai berdasarkan performance. Namanya juga performance review, performance management. Dan mereka harus memikirkan ke depannya, mau diapakan orang ini, what's next. Kalau kita sudah plan ahead, orang ini akan saya persiapkan menjadi seseorang, menjadi jabatan apa, atau kita sebut succession planning. Succession plan ini akan menggantikan ini, sehingga seandainya terjadi ini kita siapkan. Nah, di sini what's next, kita perlu memberikan development plan, IDP, individual development plan. Masing-masing orang kita nggak bisa set, jadi not one fit for all ya. Kalau one fit for all itu susah. Ya. Cara belajar aja kita udah banyak berbeda. Ada yang audible, dengan mendengarkan dia akan bisa belajar. Ada yang visual. Jadi harus banyak melihat dengan membaca dan sebagainya. Nah, kalau IDP-nya disamakan, individual development plan-nya disamakan, orang yang suka membaca dan orang yang suka mendengar, ya udah nggak nyambung. Ya nggak jaka sembung naik helikopter ya. Udah nggak nyambung, muter-muter. Jadi itulah artinya kita persiapkan mereka menjadi apa ke depannya. Nah, pada saat appraisal kita lihat di sini tidak boleh like and dislike, tidak boleh anak emas, tidak boleh saya suka orang ini, oke. Kalau dia bagus, why not? Tetapi kadang-kadang kita trap dengan like and dislike itu cycle daripada performance management system itu. What is expected, goal setting, how am I doing now, feedback, coaching, how did I do, evaluation, appraisal, performance review, what is my reward, salary increase, bonus, promotion, incentive, whatever, the best employee dan sebagainya, itu reward. What's next? Development plan. Bagi yang tidak bagus, ada development plan to achieve. Bagi yang bagus, development plan untuk promotion. Nah, itu development plan bukan berarti hanya untuk orang yang tidak bagus saja, tapi juga untuk mereka yang kita persiapkan ke depannya. Bahkan orang yang biasa-biasa pun kita perlukan development plan, karena kita ingin mereka berkembang, perform bagus, sehingga perusahaan akan menguntungkan, sehingga ya karyawan tidak akan pergi karena dia mempunyai sesuatu yang harus dia tunggu. Jadi orang kalau menunggu sesuatu pasti dia akan diam. Tapi kalau nggak ada yang ditunggu, ya terima kasih, saya cari tempat yang akan memberikan saya sesuatu gitu. Mungkin. Ya. Berarti tadi Bapak info mungkin ada departemen head ataupun mungkin Excom juga Pak ya, yang memang dia ada kecenderungan menilainya itu di belakang-belakang aja yang dilihat, atau mungkin yang awal-awal yang tidak bagus, need to improve, dia malah promosikan, ajukan untuk promosi. Nah, di situ memang kita perlu jeli melihat sebagai HR dengan data tentunya Pak ya. Data-data tadi yang memang Bapak sudah sampaikan memang itu harus jelas. Kenapa sih orang ini nanti kita perlu promosikan? Kenapa orang ini belum kita mampu untuk promosikan, atau memang dia punya ruang untuk ada sesuatu skill ataupun knowledge yang perlu diimprove di sana seperti itu. Ya, betul. Jadi kita backup diri kita dengan data. Dengan data kita akan bisa berkata apapun. Akan bisa menunjukkan bahwa di sini tidak ada anak emas, anak perak, anak perunggu, anak berlian, nggak ada. Data menunjukkan bahwa kalau dia bagus, dia bagus. Kalau dia kurang bagus, ya kurang bagus. Nah, nanti kita juga bahas di belakang juga bagaimana penilaian itu. Dan itu yang penting sih Pak. Gimana sih caranya nanti conduct seperti performance appraisal-nya yang bagus, terus biar nggak juga bias-bias dan lain sebagainya.
sabar. Oke Pak. Udah, kita harus bersabar sedikit, jangan langsung Tegas, Pak. ngegas aja ya. Udah tahu anak muda beda dengan yang kita ini anak milenial, yang di sini adalah kolonial, jadi beda generasi, kadang-kadang pingin ngegas, saya sedikit ngerem.